Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keteguhan amal dalam beberapa tema. Jadi jangan sampai seseorang ketika dia mendapatkan sukses, mendapatkan kemenangan lalu merasa bahwa itu karena kehebatan dirinya. Bukan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema pokok surah Ali Imran, yaitu tentang keteguhan. Jadi surah Ali Imran ini dari awal sampai akhir pembahasan temanya itu tentang keteguhan. Keteguhan prinsip, keteguhan akidah. Di pembukaannya saja langsung Allah buka dengan keteguhan akidah. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi langsung keteguhan akidah. Kemudian di tengah-tengahnya ayat 120 langsung kita diingatkan dengan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jadi kalau kamu teguh bersabar, teguh bertakwa, enggak ada bahaya yang akan menimpa kamu. Seperti itu kata Allah SWT. Lalu penutupnya ayat 200 Allah kuatkan lagi keteguhan ini. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, teguhkan prinsip kamu, teguhkan kesabaran kamu, teguhkan persatuan kamu, kebertahanan kamu dalam kebenaran, teguhkan ketakwaan kamu. Hanya dengan cara ini kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi benar-benar keteguhan ini sangat kuat sekali. Dan bahkan pada ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keteguhan amal dalam beberapa tema. Keteguhan amal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, bahwa kemenangan yang kamu dapat itu dari Allah. Jadi jangan sampai seseorang ketika dia mendapatkan sukses, mendapatkan kemenangan lalu merasa bahwa itu karena kehebatan dirinya. Bukan. Itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun, mau sukses bisnis, sukses usaha, sukses dakwah, itu semua karena pertolongan Allah. Makanya di sini disebutkan pada ayat 122, 23 semuanya itu Allah SWT menegaskan tentang pertolongan Allah. Idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala. Jadi ketika kamu sudah mulai merasa bahwa kamu akan kalah dan mundur, wallahu waliyuhuma, Allah yang menolong kamu. Walaqad nasarakumullahu badri wa antum adillah. Di perang Badar itu kamu menang bukan karena kehebatan kamu, Allah yang buat kamu menang. Ketika itu jumlah kamu sangat sedikit. Jadi begitu Allah menegaskan. Jadi supaya merasa bahwa sekecil apapun tidak boleh seseorang merasa karena kehebatan dirinya, tidak boleh sama sekali. Nah, diperkuat lagi oleh Allah ayat 125. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jadi Allah gambarkan dalam perang Badar bahwa di perang Badar itu adalah kamu menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah sebutkan bahwa Allah telah membantu dengan 5.000 pasukan dari para malaikat. Itu semua menunjukkan pertolongan Allah. Artinya Bapak Ibu, jangan sedikit pun di hati kita ada ketergantungan kepada makhluk. Jangan putus asa karena kita tidak punya uang. Jangan merasa kita tidak punya jalan keluar karena kita diputus pekerjaan. Jangan kita merasa kecil hati karena misalnya kita kehilangan orang yang terdekat dengan kita. Katakanlah dia tulang punggung ekonomi kita. Jangan khawatir, semua ada Allah. Nabi saja belum lahir ayahnya diambil. Umur 6 tahun ibunya diambil. Jadi hidup aja Nabi, hidup gitu loh. Jadi nggak usah menganggap makhluk itu segala-galanya, nggak perlu. Itu semua Allah ajarkan dalam surah Ali Imran ini. Kemudian supaya kita teguh dalam beramal, Allah SWT memerintahkan kita agar selalu bertobat. Makanya dalam surah Al Imran banyak sekali ayat tentang tobat.
ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Kemudian juga ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi kalaupun kita jatuh dalam dosa, segera beristighfar, segera bertobat dan seterusnya. Karena itu cara kita meneguhkan amal. Jadi mengapa kok ada orang, Pak Ustadz, tadinya dia rajin ngaji istiqomah Pak Ustadz, kok tiba-tiba dia tahu-tahu menghilang Pak Ustadz. Bahkan saya temukan dia tahu-tahu membuka jilbab dan seterusnya. Nah, tanda bahwa dia ketika berbuat dosa tidak segera bertobat. Jadi siapapun dari kita itu punya dosa. Tapi yang paling penting dari kita ketika melakukan dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara supaya kita tetap teguh beramal. Cara ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hiburan ya kepada kita supaya kita terus semangat dalam beramal. Apa cara Allah menghibur? 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi Bapak Ibu, banyak orang menyangka bahwa Pak Ustadz, kenapa sih kita lemah Pak Ustadz? Kita kan sudah banyak sholat, banyak berdoa, kenapa kok masih kalah kita Pak Ustadz? Kenapa kita kok masih lemah ekonomi, lemah politik, lemah itu? Jadi kita untuk bantu saudara kita di Palestina saja kita nggak kuat Pak Ustadz. Kenapa nih lemah? Kita ini dikuasai terus, dijajah terus. Allah memberikan pesan apa? Wala tahinu wala tahzanu. Jangan sedih, jangan merasa kalah. Kamu membawa kebenaran, mereka membawa tujuan-tujuan maksiat, mereka membawa tujuan-tujuan dosa, kamu membawa kebenaran. Wa antumul a'laun. Selama kamu istiqomah dengan jalan kebenaran ini, kamu tetap menang, kata Allah. In kuntum mu'minin. Itu hanya penampakannya saja, itu hanya zahirnya saja, seakan-akan kamu kalah. Enggak, kamu enggak kalah gitu. Sampai begitu Allah memberikan hiburan kepada kita semua dalam mentaati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren FAT, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri, dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren FAT yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.